kegunaan meditasi itu akhirnya kita tahu sendiri gitu nanti. Dan ternyata buat Mbak Astrid kegunaannya apa? Banyak sekali ya, jadi memang benar kata Pak Anan tadi ya, kita membuat kita tenang, kita membuat akhirnya kita di meditasi itu banyak terjadi lah, mungkin bukan hanya suatu proses aja ya, mungkin kita juga mengalami sesuatu di dalam meditasi itu, yang akhirnya kita Pengalaman spiritual gitu mungkin ya jadi maksudnya? itu akhirnya kita mengetahui apa sih sebenarnya kegunaan meditasi itu akhirnya kita juga tahu siapa sih. Pemirsa, seorang istri sedang bertanya kepada suaminya, "Pah, kenapa sih saya kok seringkali melihat kamu setiap malam duduk sendiri terus bicara sendiri ya kayak orang lagi mimpi?" "Oh iya ya Ma, begitu ya?" ujar si suami. Maafkan saya ya Ma, sebetulnya sih saya ingin banyak bicara dengan Mama di siang hari, tapi sayangnya nggak pernah sempat, soalnya kalau siang hari itu Mama nggak pernah berhenti bicara. Selamat malam pemirsa, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta kembali saya Peggy Melati Sukma akan menemani Anda semua selama 1 jam penuh dan kita akan bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, malam ini kita mau ngobrol soal meditasi. Meditasi sering diasumsikan sebagai satu keadaan di mana kita harus berkonsentrasi, di mana kita memusatkan pemikiran, dan hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan jiwa. Tapi kenapa ya banyak orang kok tidak terbiasa melakukan meditasi? Nah, kalau Anda ingin tahu lebih jauh soal meditasi, malam ini saya sudah punya 2 orang tamu dan saya yakin dua-duanya pasti bisa berbagi banyak hal tentang meditasi ini kepada kita semua. Yang pertama, selamat malam Bapak Malam Anan juga. Krisna. Selamat malam. Dan yang kedua, untuk yang kesekian kalinya Ibu cantik ini hadir di tengah kita, Mbak Astrid Darmawan. Selamat Selamat malam, sehat ya Mbak pasti Selamat ya. sehat. Seperti beberapa episode yang lalu ya, tetap sehat. Pak Anan, oke, malam ini kita Iya. mau ngobrol soal meditasi Iya. nih. Ya sebelum kita ngobrol saya juga banyak baca buku Bapak loh. Gini Pak, tadi kan saya udah ungkapkan sedikit ya, mungkin ini persepsi saya aja atau mungkin juga ada pemirsa Angin Malam. Kalau meditasi itu kan kayaknya persepsinya kita tuh kita ada dalam suatu kondisi di mana harus berkonsentrasi penuh, berdiam diri sendiri. Apa itu nggak malah menjadi satu beban yang sulit gitu loh Pak untuk memulai sebuah meditasi? Betul, kesalahpahaman sementara ini meditasi disalahartikan sebagai konsentrasi. Padahal meditasi itu justru dekonsentrasi, membuyarkan konsentrasi. Oh gitu ya Pak ya? Karena upaya konsentrasi itu akan menegangkan syaraf-syaraf di otak kita. Mhm. Ketika kita rileks, syaraf-syaraf otak kita tidak tegang, itu justru dalam keadaan di mana tidak terjadi konsentrasi. Nah, Mmm. kesalahpahaman nih yang membuat orang jenuh meditasi begitu. Pertama belajarnya dengan penuh entusiasme ya, Mhm. tapi setelah berapa waktu dia merasa kok berat gitu. Yang dimaksud salah ini, Mhm. salah persepsi aja atau Mhm. dalam prakteknya pun orang menjadi salah gitu? Banyaknya gimana tuh, Pak? Dalam prakteknya bisa jadi salah karena kita bisa menenang-nenangkan diri atau Mhm. menjadi tenang. Oh, Meditasi justru beda tuh ya, Mbak Astrid. Mbak Astrid udah langsung senyum sebagai yang sudah berpengalaman juga. karena kalau misalnya ada peraturan pemerintah ya, 3 Mhm. kali senyum setiap hari, kalau enggak kena hukuman gitu, kita kan Nah, senyum, tapi itu bukan senyuman oh yang iya, keluar dari betul hati betul. ya. Jangan 3 kali sehari, Pak, 10 kali sehari dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ya, harus senyum 10 kali sehari. Betul betul. Jadi dekonsentrasi itu sebetulnya gimana tuh, Pak, maksudnya? Secara praktisnya seperti apa? Dalam ilmu psikologi misalnya kita mengenal istilah katarsis. Jadi apa yang terpendam di dalam diri kita keluarkan. Sampah-sampah yang di dalam diri itu ketidaktenangan dan kemudian ketidakpuasan, rasa cemas, rasa kecewa. Ini bisa dikeluarkan dengan berbagai cara. Bisa dengan napas, bisa juga dengan teriakan misalnya. Teriakan bebas ya. Itu bagian dari Oh meditasi, Pak? iya, dan itu akan mengantar kita ke alam meditasi. Jadi meditasi dalam pengertian bahasa Sanskerta misalnya, karena banyak teks dalam bahasa itu, Mhm. Dhyan kemudian menjadi Chang dalam bahasa Cina dan Zen dalam bahasa Jepang ya, itu berarti suatu keadaan di mana manusia menjadi tenang. Jadi meditasi itu bukan kata kerja sebetulnya, tapi suatu Ah, keadaan state of being. oke. Bagaimana kita menjadi meditatif Mhm. dalam hidup sehari-hari.
Oke, nah Mbak Astrid nih, kita kan mengundang Mbak Astrid malam ini karena katanya Mbak Astrid sudah cukup lama juga sering Ya melakukan nggak lama meditasi. juga sih. Itu udah berapa lama, Mbak? Enggak, baru 2 tahun. Oh, itu bukan baru, 24 bulan loh itu, Mbak. Apalagi kalau dikaliin jam, dikaliin menit, itu banyak ya hitungannya. Udah 2 tahun. Pertama kali mengenal meditasi gimana, Mbak Astrid? Saya waktu itu lagi mengikuti retret ya, yang Mhm. waktu itu diadakan oleh, orang Scotland gitu. Ternyata memang bagian dari retret itu pembukaan dan akhir dari setiap hari kegiatan itu adalah dengan meditasi gitu loh. Jadi saya baru di situlah mengenal meditasi gitu loh. Tadinya sih saya memang nggak kenal ya, memang, saya juga nggak ngerti tujuan meditasi apa pertama gitu ya. Tapi karena saya melakukan itu langsung praktek tanpa ada teori-teori itu, Iya. akhirnya saya tahu sendiri apa itu maksudnya kegunaan meditasi itu akhirnya kita tahu sendiri gitu nanti. Dan ternyata buat Mbak Astrid kegunaannya apa? Banyak sekali ya, jadi memang benar kata Pak Anan tadi ya, kita membuat kita tenang, kita membuat akhirnya kita di meditasi itu banyak terjadi lah, mungkin bukan hanya suatu proses aja ya, mungkin kita juga mengalami sesuatu di dalam meditasi itu, yang akhirnya kita Pengalaman spiritual gitu mungkin ya jadi maksudnya? itu akhirnya kita mengetahui apa sih sebenarnya kegunaan meditasi itu akhirnya kita juga tahu, siapa sih kita sendiri atau apa sih itu sebenarnya manusia, apa sih itu sebenarnya kehidupan ini gitu loh ya. Iya. Jadi artinya nanti banyak gitu loh. Tadi kan Pak Anan sempat bilang nih Mbak Astrid, banyak orang yang kemudian salah gitu dalam prakteknya. Harusnya dekonsentrasi tapi justru berkonsentrasi. Mbak Astrid ngalamin itu nggak pada awal-awal meditasi? Enggak, memang kita sudah dibilang jangan kita terus kayak, mau meditasi terus kayak ngarepin apa gitu Hmm. terjadi, jangan gitu, jadi malah kacau nanti. Ngarepin Jadi misalnya tiba-tiba dapet jodoh gitu iya, jangan ya Mbak jadi ya? benar kalau Pak Anton ngomong bilang itu bahwa kita tidak boleh berkonsentrasi apapun gitu ya, jadi dilepas aja gitu, benar memang gitu loh. Aha. Lain kalau namanya mungkin kalau kita pokoknya waktu itu guru saya juga bilang, "Pokoknya nggak usah lah konsentrasi gitu, rileks aja gitu loh, serileks-rileksnya gitu loh." Kalau Pak Anan sendiri sampai hari ini masih terus, rutin bermeditasi? Iya, dan meditasi itu harus menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Misalnya penggunaan tisu ya, itu sangat Iya, tidak meditatif. Berapa banyak pohon yang kita harus tebang untuk iya untuk betul. membuat kertas tisu. Tapi toh itu terus dilakukan Terus gitu ya Pak lakukan ya? dan kemudian yang dipenjarakan kan cuma 1 orang Bobasan gitu kan. Padahal yang Meditasi terus nyambung ke politik. Oh betul juga Pak, mungkin orang-orang yang berada di dalam tahanan itu untuk menenangkan hatinya bisa dengan dengan meditasi gitu meditatif, ya Pak ya. betul betul. Oke lalu Bapak sendiri mulai kapan bermeditasi? Maksud saya gini, apakah meditasi itu hanya dilakukan oleh mereka yang sudah berada pada usia dewasa atau bisa dari kecil gitu? Sesungguhnya seharusnya dari kecil, bahkan beberapa waktu yang lalu kita mengadakan simposium dan kita memberikan saran kepada pemerintah lewat Mendiknas untuk memperkenalkan meditasi dari usia dini, dari usia Mhm, kecil 5 tahunan mhm, gitu. mhm. Dan dari usia kecil tuh anak-anak nih harus bisa, melihat kesatuan, persatuan, kebersamaan. Misalnya tawuran dan sebagainya Iya itu iya. bisa dikurangi, bisa dihilangkan, dilenyapkan dengan meditasi. Itu begitu ya Pak ya? Iya, Mungkin karena meditasi itu juga menumbuhkan yang seperti Mbak Astrid tadi bilang ya, ketenangan jiwa, orang bisa mengenal betul siapa betul. Iya, dirinya iya. sendiri gitu, Kan sehingga melihat akhirnya bisa hidup seutuhnya Iya, seperti iya. dikatakan oleh Mbak Jadi Astrid tadi, iya betul, heeh, bener, jadi akhirnya kita tahu itu hidup itu sebenarnya apa gitu. betul, Akhirnya kita tahu manusia itu siapa sebenarnya benar. gitu dan itu didapatkannya tuh dari mana, dari proses apa gitu di dalam meditasi itu? Saya jadi penasaran sendiri nih. Oke Pak, Iya, saya sendiri juga masih punya banyak pertanyaan dan saya yakin pemirsa juga masih ingin tahu lebih banyak lagi soal meditasi. Tapi sekarang saya punya teman-teman nih Pak, iya, mereka mau nyanyi, saya juga iya, ntar mau tanya, kira-kira oke. kedamaian jiwa mereka tuh seperti apa sih? Oke, pemirsa, saya akan segera hadirkan ke hadapan Anda Mel Voice. Yeay, Mel Voice, apa kabar semuanya? Baik. Baik lah ya, malam ini bertiga. Dulu biasanya bukannya berempat. Iya, kebetulan memang sebenarnya berempat. Iya. Kebetulan. Iya, kebetulan Iya. berempat di Yang sini. satu nggak bisa. Yang Ya. satu Oke, berhalangan. jadi bertiga. Kita lagi ngobrol soal meditasi nih sama Pak Anan sama Mbak Astrid. Itu kan menyangkut kedamaian jiwa, pengendalian emosi. Kalau masing-masing dari personil Mel Voice nih, apa sih yang dilakukan untuk bisa mengendalikan emosi sehingga mendapatkan kedamaian jiwa? Nah, loh. Kalau mengendalikan emosi itu biasanya paling sulit memang, karena memang kita punya punya keinginan, punya nafsu, istilahnya punya
Ego mungkin ya. ya punya ego juga. Nah, kadangkala kita untuk meredamnya itu ya mungkin kalau dari kita karena kita nggak biasa meditasi. Jadi kita tuh biasanya dari mencoba untuk menghindari permasalahan itu jadinya. Cuma itu aja yang bisa kita Oke. lakukan. Menghindar tapi harus diselesaikan ya, kalau enggak Iya. ntar mumet juga. Oke, nanti nyanyi lagi buat kita ya. Oke, terima Oke, kasih. makasih Thank you. banyak Mel Voice.